Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Molly Sapitra SPD, NDH 08, Angkatan 22, Kelompok 1, peserta pelatihan dasar CPNS 2021, Golongan 3, BIP SDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Video penayangan kali ini adalah tentang sintesa agenda 3 dan personal branding. Materi pada agenda 3 ada 3, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua adalah pelayanan publik. Apa itu pelayanan publik? Pelayanan publik adalah pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan kepada organisasi itu dengan tujuan memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Yang ketiga, whole of government atau yang lebih sering dikenal dengan WOG. Apa itu WOG? WOG adalah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Selanjutnya, kita perlu tahu peran ASN. Yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayanan publik, yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Hak dan kewajiban ASN. ASN berhak atas kesejahteraan dan pengembangan kompetensi seperti berhak memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Kewajiban sebagai ASN sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Dengan kata lain, kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan, seperti melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Selanjutnya, kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku sebagai acuan bagi ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN, seperti melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat, disiplin, punya sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Sistem merit. Sistem merit menjamin objektivitas, artinya manajemen ASN didasarkan atas kualifikasi, kompetensi, performance atau kinerja tanpa ada membedakan latar belakang politik, ras, agama, jenis kelamin, asal-usul, warna kulit, status pernikahan, umur, dan lain-lain. Selanjutnya, pelayanan publik. Ada 3 unsur penting dalam pelayanan publik. Yang pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, penerima layanan atau pelanggan. Yang ketiga, kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Apa prinsip-prinsip pelayanan publik? Yang pertama, partisipatif. Yang kedua, transparan.
ketiga, responsif, keempat, tidak diskriminatif, yang kelima, mudah dan murah, yang keenam, efektif dan efisien, yang ketujuh, aksesibel, yang kedelapan, akuntabel, dan yang kesembilan, berkeadilan. ASN sebagai pelayan publik harus punya etiket layanan publik. Yang pertama, harus punya sikap sopan dalam komunikasi. Yang kedua, sikap menghormati dan menghargai pihak lain. Yang ketiga, sikap penuh perhatian yang baik dan wajar. Yang keempat, sikap suka menolong. Yang kelima, tenggang rasa. Keenam, ramah dan akrab dan bersahabat. Yang ketujuh, sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi. Jenis pelayanan publik yang menggunakan pendekatan whole of government. Yang pertama adalah pelayanan administratif, yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti KTP, status kewarganegaraan, status usaha, surat kepemilikan, izin usaha, dan lain-lain. Yang kedua adalah pelayanan jasa. Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan lain-lain. Yang ketiga, pelayanan barang. Pelayanan barang adalah pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah pelayanan regulatif. Pelayanan regulatif adalah pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat, seperti pada kecelakaan di jalan raya. Pola pelayanan publik dengan pendekatan WOG. Yang pertama, fungsional, yaitu suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Yang kedua, pola pelayanan satu atap. Pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada suatu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Yang ketiga adalah pola pelayanan satu pintu, yaitu merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Selanjutnya, pola pelayanan terpusat, yaitu pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya, pola pelayanan elektronik. Pola pelayanan elektronik merupakan pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online. Berikut ini adalah personal branding saya sebagai seorang ASN. Yang pertama, saya harus mengetahui kedudukan, tugas, dan fungsi dalam organisasi. Yang kedua, saya harus melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik secara profesional, netral, dan bebas dari KKN. Yang ketiga, saya harus mengembangkan diri dengan meningkatkan kompetensi saya, kualifikasi, dan kinerja saya. Yang keempat, saya akan memberikan layanan publik yang prima dengan mengedepankan kode etik. Yang kelima, saya harus mampu melakukan koordinasi, kolaborasi, dan integrasi dalam peningkatan pelayanan secara kreatif dan inovatif. Itulah tadi video penayangan saya tentang Sentesa Agenda 3 dan personal branding.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.